Bagian 3. Alisa mengalihkan pandangannya, menyadari tatapan Elder yang tidak biasa. Ada rasa lain yang entah apa, hingga membuatnya merasakan getaran hebat yang sudah lama tidak dirasakan. Kenapa dia melihatku seperti itu? Alisa tidak tahu, jika Elder adalah lelaki yang menolongnya kemarin malam. Raut wajahnya sekarang, membuat Monik ikut melihat ke arah yang sama. Senyumnya merekah, saat melihat Elder tengah memperhatikan Alisa yang pura-pura tidak peduli. Biasanya kan tukang somai, bakso yang menggoda. Nah, sekarang benar-benar lelaki Al. Kamu bicara apa, Mon? Alisa mencoba tidak peduli meski sesekali maniknya melirik. Ah, tidak perlu malu padaku. Mon, please. Aku sudah. Alisa menarik nafas panjang. Setiap kali jalan berdua seperti sekarang, keduanya selalu menutupi status pernikahannya masing-masing. Pernikahan buruk Alisa yang menjadi pemicu keduanya saling menutupi status masing-masing. Seharusnya mereka bisa keluar berempat, tapi keadaan memaksa mereka untuk berbohong. Selain menjaga privasi, mereka juga tidak ingin disebut istri tidak tahu diri. Lupakan saja soal pernikahan sialmu itu. Jawab Monik berbisik. Aku tidak nyaman. Sebaiknya cepat habiskan makanannya lalu pergi. Pinta Alisa merasa tahu diri atas statusnya. Meskipun hubungannya dengan Tama merenggang, tapi dia tidak membenarkan merespon lelaki lain walau hanya sebuah perkenalan. Tidak nyaman, gugup maksudmu. Alisa menatap tajam Monik. Menurutmu bagaimana, Mon? Apa pantas? Aku sudah memiliki suami. Bisik Alisa berdiri. Aku tunggu di depan. Ibunya berjalan keluar. Kenapa sih harus pura-pura kuat? Gumam Monik menyeruput sisa minumannya dan mengikuti Alisa. Di meja Eldar. Tarikan nafas berhembus, saat maniknya melihat kepergian Alisa yang seolah tidak suka dengan tatapannya. Dia takut kau tatap seperti itu. Ucap Din lirih. Aku hanya sedang mencari, apa yang spesial darinya hingga mataku ingin menghadap ke sana. Gadis itu cantik. Bukankah itu sudah jelas? Eldar menoleh, menatap tajam Din sebab dia yakin jika Din mengenalnya sangat baik. Julukan Kutub Selatan Din lontarkan karena sikap dingin Eldar yang sungguh keterlaluan. Memang benar jika Eldar memiliki segalanya dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Tapi, sangat tidak normal jika ada manusia semacam Eldar. Rasa pedulinya sangat buruk dan berada di bawah rata-rata. Din sering bertanya-tanya, apakah Eldar memiliki hati atau mungkin dia hidup tanpa hati. Hehe, aku baru ingat jika kau tidak pernah terpengaruh dengan itu sebab kau tidak punya hati. Eldar sangat terbiasa mendengar ejekan Din untuknya. Dia berdiri dan memutuskan untuk pergi saja. Eldar tidak mendapatkan jawaban apapun. Dia menganggap jika pertemuannya dengan Alisa hanya kebetulan. Sementara di luar, Alisa kesulitan untuk menyalakan mesin motornya. Monik berdiri di sampingnya tapi motor tidak juga bisa menyala. Sepertinya rusak, Mon. Elu Alisa. Terus bagaimana Al? Dia terlalu keras untuk naik mungkin. Kafe yang mereka kunjungi berada di dataran tinggi. Jalan dilaluinya pun sangat ekstrim dan menanjak. Mungkin itu penyebab motor Alisa mogok seperti sekarang. Apa di sekitar sini ada bengkel? Gumamnya memasang wajah bingung. Motornya kenapa, Kak? Tanya si juru parkir tiba-tiba muncul begitu saja. Aku tidak tahu. Mesinnya tidak bisa hidup. Alisa kembali menatap gelagat tidak sopan dari si juru parkir. Namun apa daya, dia membutuhkan seseorang yang mungkin tahu soal mesin. Coba ku periksa. Segera saja Alisa turun dari motor dan si juru parkir juga cepat-cepat naik menggantikan posisi Alisa, agar bisa menyentuh sedikit lengannya seperti sekarang.
Alisa merasakan sentuhan itu, meskipun dia masih berpikiran positif pada si juru parkir yang terlihat masih muda. Wah, ini si Parakak. Ucapnya menoleh dengan manik fokus pada dada ranum milik Alisa. Ya sudah, biarku bawa ke bengkel. Alisa sadar akan tatapan nakal itu dan berusaha mengambil lagi motornya. Aku bantu dorong, Kak. Bengkelnya jauh. Tatapan si juru parkir semakin memuakkan. Alisa merasa ditelanjangi dengan sorot mata nanar yang diperlihatkan si juru parkir. Aku bisa. Sebaiknya kamu turun. Aku tidak tega. Alisa tersenyum aneh dengan raut wajah gugup. Biar ku bantu mendorong ke bengkel. Tawarnya memaksa. Tidak perlu, terima kasih. Kakak pemalu sekali. Satu colekan berhasil menyentuh lengan Alisa sehingga membuatnya memundurkan tubuhnya. Hei yang sopan. Protes Monik. Aku ingin membantu serius. Si juru parkir yang menggila, tidak memperhatikan sekitar, seolah tatapannya fokus pada Alisa. Itu semua karena obat-obatan terlarang yang dikonsumsi. Tingkat kewarasannya menghilang hingga dia bisa melecehkan Alisa seperti sekarang. Turun, kataku. Pinta Alisa mulai kesal. Suaranya yang terlalu lembut membuat si juru parkir tidak merasa takut. Oke, aku turun. Si juru parkir turun meski masih berdiri di samping motor. Dengan segala keberanian, Alisa mendekat untuk mengambil motornya dan pergi. Tapi tangan si juru parkir tiba-tiba kembali menyentuh sehingga otomatis Alisa terpekik, kehilangan keseimbangan dan tidak jatuh. Sebab ternyata punggungnya membentur dada bidang Eldar yang kembali merasa peduli. Dengan gerakan sedikit kasar, Eldar mendorong punggung Alisa agar menjauh dari dadanya hingga membuat Alisa berdiri tegak seraya melongok melihat Eldar berjalan melewatinya. Ada masalah? Tanyanya pada si juru parkir. Tatapannya tajam, dingin seperti bongkahan es yang panjang nan runcing. Aku hanya ingin membantunya. Jawab di juru parkir santai namun tatapannya masih fokus pada Alisa. Aku tidak mau, bisakah kau menjauh? Sahut Alisa dengan suara bergetar. Rasa kaget yang ditimbulkan bertambah karena hadirnya Eldar. Bengkel sangat jauh jadi aku ingin membantumu. Dia tidak ingin. Apa kau tuli? Sahut Eldar kasar. Hei santai, kenapa kau jadi ikut emosi? Sebaiknya kau pergi. Din yang hafal dengan tatapan Eldar, langsung memberikan peringatan. Dia takut jika kutub selatan meledak dan melukai si juru parkir. Tidak asyik. Dasar sok jual mahal. Umpatnya terpaksa pergi meski sesekali dia masih menoleh ke Alisa bahkan melambai. Eldar menoleh ke Alisa yang masih ketakutan namun matanya memicing ketika dia menyadari mata Alisa yang terlihat sembab. Dia selalu saja terlibat masalah. Batin Eldar. Terima kasih. Ucap Alisa. Sama-sama Nona. Motormu kenapa? Tanya Din ramah. Mungkin rusak. Mesinnya tidak bisa hidup. Tanpa bertanya, Eldar memeriksa motor Alisa. Din yang melihat itu langsung terheran-heran. Melihat si kutub selatan mencair dan peduli pada seseorang. Eldar meraih ponselnya untuk menghubungi bengkel langganan. Rusak El? Tanya Din. Sepertinya olinya kering. Alisa menarik nafas panjang, menyadari jika sudah sejak lama Tama tidak mengservis motornya. Kapan terakhir kau mengganti oli? Din melongok tidak percaya saat mulut Eldar melontarkan pertanyaan. Aku tidak tahu. Apa maksudmu dengan tidak tahu? Tanya Eldar ketus. Itu. Biasanya ayahnya yang membawanya ke bengkel tapi sekarang ayahnya sibuk sehingga tidak sempat. Sahut Monik menjelaskan dengan sebuah bumbu kebohongan. Eldar tidak berekspresi, menunggu kedatangan montir yang sudah diteleponnya. Beberapa saat menunggu, sebuah mobil pickup tiba dengan dua montir yang turun dari sana. Ini turun mesin tuan, rusaknya parah sekali. Ucap si montir menjelaskan.
Alisa dan Monik saling melihat. Keduanya tidak bisa berkomentar karena sejak tadi si montir berbincang dengan Eldar dan Din. Aku uang dari mana Mon? Ucap Alisa berbisik. Masalah uang gampang tapi aku tidak mau mendorong jika bengkelnya jauh. Kau mau enaknya saja. Umpat Alisa mengingat kejadian semalam. Aku kemarin mendorong motor ini sampai lelah. Imbuhnya melirik malas ke arah Monik. Kapan sih? Kemarin malam. Tiba-tiba saja, Alisa teringat dengan lelaki yang menolongnya semalam. Postur tubuhnya hampir mirip Eldar sebab memang Eldar yang sudah menolongnya. Lelaki yang baik. Motormu harus dibawa ke bengkel. Alisa sadar dari lamunannya seraya melihat motornya dinaikkan ke mobil pickup. Bengkel mana? Tanya Alisa. Kau bisa membaca tulisan yang ada di mobil itu. Jawab Eldar dingin. Alisa tersenyum aneh dan membaca nama bengkel yang tertulis di samping mobil. Kak tunggu. Teriak Alisa menghentikan langkah montir yang akan masuk ke dalam mobil. Ada apa Nona? Minta kartu namanya. Ucap Alisa ramah dan entah kenapa Eldar merasa tidak suka sehingga dia menghampiri keduanya dan menjadi penengah. Pergi saja. Pinta Eldar. Si montir mengangguk patuh dan pergi. Aku tidak akan tahu alamat bengkelnya. Gumam Alisa tanpa melihat wajah Eldar. Tulis nomormu, nanti ku hubungi jika sudah selesai. Eldar menyodorkan ponselnya namun Alisa tidak langsung mengambilnya. Aku minta alamat bengkelnya saja. Tulis atau motormu hilang. Ancam Eldar memaksa. Din tersenyum menatap fenomena yang terjadi sekali seumur hidup. Untuk apa kau meminta nomorku? Tanya Alisa pelan. Untuk mengabari jika motormu sudah selesai. Itu sudah jelas bukan? Alisa mengerutkan keningnya mendengar nada bicara Eldar yang kasar. Kenapa tidak alamat bengkelnya saja? Terserah jika kau mau motormu hilang. Dengan cepat Alisa mengambil ponsel Eldar dan mengetikkan nomornya di sana. Kalau mau mengabari chat saja. Ayahku sangat galak dan tidak memperbolehkan aku. Ucapan Alisa terhenti ketika Eldar mengambil ponselnya lagi. Aku tidak akan menghubungi jika bukan karena terpaksa. Sahut Eldar cepat. Begitu. Baik. Ucapan lembut yang dilontarkan Alisa, membelai rongga telinga Eldar dan mencairkan es di otaknya. Eldar kembali menatap Alisa lekat, mencari-cari apa yang membuat wanita di hadapannya sanggup mengalihkan perhatiannya. Sikap Eldar sekarang tentu membuat Alisa tidak nyaman dan takut. Dia menyangka jika Eldar sejenis dengan lelaki yang sering ditemuinya. Ingat untuk tidak menghubungiku sembarangan. Eldar menarik nafas panjang. Tersadar dari lamunannya yang mungkin membuat wanita di hadapannya salah paham. Lain kali jaga cara berpakaianmu agar tidak mengundang mata lelaki. Sontak Alisa melebarkan matanya mendengar itu sebab ada alasan dia melakukannya. Mungkin dengan berpakaian seperti sekarang, Mas Tama akan memperhatikanku untuk menegur. Aku tidak salah dengar. Protes Alisa. Tidak. Kecuali kau tuli. Din segera menghampiri keduanya untuk menjadi penengah. Gila benar-benar gila. Kenapa si kutub selatan malah mengumpat seperti itu setelah menolongnya? Mana ponselmu? Untuk apa? Tanya Eldar sadar akan ucapan kasarnya tadi. Menghapus nomorku. Aku tidak butuh bantuanmu jika kau berkata sembarangan seperti itu. Meskipun Alisa tengah marah, tapi nada suaranya masih terdengar lembut. Dia wanita astaga. Sahut Din jadi penengah. Aku hanya ingin memberikan solusi agar dia tidak jadi pusat perhatian. Aku melakukan itu ada alasannya. Tidak perlu kamu mengumpat seperti itu. Monik meraih lengan Alisa untuk meredam amarahnya sebab dia tahu alasan kenapa Alisa memutuskan untuk berpenampilan seperti sekarang meski rasanya cara itu tidak berguna. Dia benar jadi kamu tidak perlu marah.
Bisik Monik sudah pernah menyuruh Alisa untuk berhenti memakai baju ketat. Dia menyebutku Tuli Hicks. Alisa memang sudah terluka hatinya sehingga dia malah menangis seperti sekarang. Menyadari kenyataan jika Tama tidak pernah melihat ke arahnya meski dia keluar tanpa baju sekalipun. Monik tersenyum aneh, sementara Eldar merasa bersalah atas ucapannya tadi. Maafkan teman saya Nona. Dia sedikit dingin dan keras jadi selalu berkata tanpa berpikir. Ucap Din seraya menyentuh pundak Eldar dengan pundaknya. Semua lelaki benar-benar jahat dan tidak punya hati seperti kau. Tunjuk Alisa kasar. Dia memang tidak punya hati. Sahut Din menimpali. Aku minta maaf. Tidak. Aku yang salah. Hubungi jika motorku sudah selesai dan segera hapus nomorku. Permisi. Alisa pergi, diikuti oleh Monik. Kau aneh sekali, El. Eldar tidak merespon dan masih menatap Alisa yang berdiri di pinggir jalan. Aku juga merasa aneh. Mataku tidak bisa beralih pada gadis itu. Gumam Eldar masih mencari jawaban dari keanehan yang terjadi. Dia yang semalam ku tolong. Aku sudah sempat akan berbelok tapi tanganku menyuruhku untuk tetap lurus dan menolongnya. Aku bahkan harus bola-balik untuk membelikannya bensin, bukankah itu aneh? Eldar menoleh ketika melihat Alisa sudah naik taksi pesanannya. Sudah jelas jika kau jatuh cinta pada pandangan pertama. Astaga, selamat ya. Din menjabat tangan Eldar yang tidak bergeming karena pikirannya kembali fokus pada Alisa. Apa aku memang sudah jatuh cinta? Bersambung.